Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kali ini saya akan melakukan praktikum 5 jaringan wireless. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 19051204007 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Nah, mungkin langsung aja yuk ke teori dasar dan tujuan kenapa sih saya melakukan praktikum 5 ini dan kenapa saya memilih jaringan wireless. Oke, mungkin bisa langsung aja ke teori dan juga tujuan. Oke, jadi di sini saya akan melakukan praktikum 5 jaringan wireless seperti yang sudah saya obrolkan di awal, bahwasannya saya akan membahas tentang tujuan dan juga dasar teori. Kenapa sih saya melakukan praktikum 5 jaringan wireless ini? Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan di sini saya melakukan praktikum 5 jaringan wireless adalah yang pertama, mengetahui penggunaan jaringan wireless. Yang kedua, mengetahui metode autentika keamanan di jaringan wireless. Dan yang ketiga, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Seperti praktikum sebelumnya, ada praktikum 1, 2, 3, dan 4 yang kemarin yaitu routing dinamis. Kita juga udah menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalian pasti udah sedikit paham nih tentang Cisco Packet Tracer ini. Nah, mungkin ke dasar teorinya terlebih dahulu. Ke pengertiannya nih, kira-kira apa sih wireless itu? Jadi wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi jaringan dua arah. Cara kerja jaringan wireless itu sendiri seperti ini. Langsung saja ada dua. Yang pertama, ada adaptor wireless komputer. Menerjemahkan data menjadi sinyal radio mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless untuk menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router sendiri mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan berhubung ke komputer penerima. Nah, nih kalau dilihat di sini penjelasannya panjang banget. Salah satunya ini nih, wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau kantor. Nah, berdasarkan pengertian wireless nih, di mana tidak dibutuhkan kabel dan perangkat lainnya untuk berhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area Anda atau area manapun nih. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jangan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Nah, mengenai tentang teknologi nih. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama ada sinyal radio atau radio signal, yang kedua ada format data atau data format, yang ketiga ada struktur jaringan atau network struktur. Pasti kalau anak IT atau teknik informatika nggak asing dong dengan semua ini. Nah, tentang sinyal nih. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena atau alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirimkan, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang dilah dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam sebuah peralatan wireless LAN tersebut. Nah, tadi kan udah tentang pengertian nih. Nah, di sini tuh ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang kita tahu kita harus mengamankan dong, bahkan rumah aja harus kita amanin, apalagi jaringan wireless. Yang pertama ada
WPA PSK atau Wi-Fi Protector Access Prescan Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada Authentica server yang digunakan. Jadi pasti kalau kalian kepo langsung aja nih baca banyak banget nih dengan demikian bla 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 banyak banget, dan mungkin langsung aja ke macam yang kedua adalah WEP atau Wireless Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan Shared Key Authentication atau Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Nah, seperti itu. Nah, keamanan yang ketiga nih ada WPA atau Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya yaitu WEP. Jadi ini tuh diciptakan dari ini untuk melengkapi ini supaya lebih mantep tuh. Nah, kalau udah jelasin mungkin aja ke frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 Hz dan juga 5 Hz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik dan kuat untuk mengakses internet. Zaman sekarang nggak punya Wi-Fi, wah, gak apa-apa sih, tapi ya perlu lah buat anak IT pastinya. Yang pertama nih, ada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya dengan usia sudah sangat lama. Nah, ini yang kedua ada frekuensi 5 Hz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 itu saat ini. Perangkat yang mendukung frekuensi ini masih belum banyak perangkat yang memakai 2,4 ini, tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Ya, pasti sih kalau punya kelebihan pasti juga punya kekurangan. Seperti kita ya, manusia nggak mungkin sempurna juga nyiptain sesuatu. Nah, mungkin aja langsung aja ke C nih, percobaan. Yang pertama ada 1, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless broadcast dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentika keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa menggunakan ini autentika keamanan, sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Iya, kita butuhkan ini sama ini. Skema jaringan, simulasi jaringan. Mungkin langsung aja kita buka ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita udah buka Cisco Packet Tracer nih. Nah, di sini aku udah ngerancang nih. Yang pertama yang kita butuhkan adalah switch. Yang kedua ada 2 buah access point atau AP1 dan juga AP2. Yang ketiga ada laptop atau laptop PC laptop ini. Dan yang terakhir adalah smartphone PT atau smartphone. Nah, yang pertama tadi dia bilang kalau kita bakal pakai setting global. Kita lihat. Oke, semuanya aman. Ini juga pakai ini IP address 192.168.1.128.25. Mungkin langsung aja ke sini. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan pada gambar di atas. Oke, sudah. Setting API 1 dengan pada port 1 dengan SSD IP channel 1 dan metode autentifikasi keamanan WPA2 PSK password 123. Oke, paham. Kita buka Cisco-nya. Setelah itu, kita klik yang ini. Kita buka yang ini. Kita lihat settingnya aman. Port 0.
Oke, ini juga aman. Nah, ini yang kita disuruh perintahnya tadi ya. Yang pertama, SSID adalah AP1, channelnya 1, yaitu ininya ini, dan jangan lupa klik WPA2 PSK, passwordnya adalah 123456778. Oke, on dan siap. Kita menuju ke poin kedua. Nah, poin kedua adalah setting IP pada port 1 dengan SSD APA2 channel 6 menggunakan metode keamanan. Oke, langsung aja kita ke port 2. Jadi ada akses point yang kedua. Kita lihat portnya. Nah, udah kelihatan kan? Ntar kita besarin supaya lebih enak. Ini adalah SSID adalah AP2. Ini 6, ini dan jangan lupa ini disable. Oke. Kita lihat, karena perintahnya tadi cuma channel 6 menggunakan. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, setting laptop pada wireless dengan SSID API1 menggunakan autentika keamanan WPA2 PSK password IP address. Oke, kita setting laptopnya. Nah, ini kan. Ini sudah pakai IP address, pakai subnet mask, oke aman, konfigurasinya wireless, oke, dan kita cek wireless 0-nya. Tadi pesannya pakai WPS 2, oke, pakai static, passwordnya ini mantap, IP address-nya sudah connect. Kita langsung ke perintah selanjutnya adalah setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID IP2 dengan tanpa metode autentika keamanan IP address 192.168.1.130.25. Langsung aja. Nah, kita lihat wireless 0-nya. Nah, ini nih. Oke, disable. Oke, IP static. Kita lihat IP-nya. Oke, udah benar. Untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop smartphone. Oke, kita jalankan ya. Dari laptop ke smartphone. Ups, salah. Nah, ini kita ketik ping pasti 192.168.1.130. Nah, ping of dirt with database RAM. Request timeout. Wah, ini berarti kita ada kesalahan nih. Harus kita benerin. Oke, jadi karena tadi ada kesalahan, gak connect, ternyata aku nemunya tuh di sini. Jadi aku tipu ya di IP address-nya. Kan 130. Nah, ini tadi udah tak coba dan berhasil. Yang pertama tadi adalah ini. Ini kan gagal ya. Terus tak coba udah benerin. Kita coba ulang lagi. Ping 192.168.1.130. Nah, ini berhasil. Nah, oke, sudah berhasil, sudah mantap. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.